Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back with me, Miss Dia. And today we are going to learn asking and giving for direction. Before we starting the lesson, please prepare your English book and open your English book page 58 until 66. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar asking and giving for direction. Menanyakan dan memberikan arahan. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan buku bahasa Inggris kalian dan kalian dapat membukanya pada halaman 58 hingga 66. So please stay tune my video and let's get started. Oke, yang pertama about definition ya. Jadi apa sih asking for direction and giving for direction itu? Nah, asking for direction itu adalah menanyakan arah atau lokasi suatu tempat. Dalam bahasa Inggris, ada dua cara untuk menanyakan asking for direction. Yang pertama, kita dapat menggunakan kalimat where is the, di mana tempatnya. Yang kedua, kita dapat menggunakan kalimat would you please tell me where the blah 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 is? Bisakah kau memberitahuku di mana tempat tersebut? Okay, for the example, where is the bank? Di mana bank? Di mana bank itu? Okay, next, would you please tell me where the bank is? Bisakah kau memberitahuku di mana bank tersebut? Okay, sama saja ya. Dalam menanyakan arah, namun ini ada sedikit perbedaan. Number one, where is the, ini lebih menanyakan tempatnya di mana. Ya, for the example, di mana bank? Oh, bank ada di samping museum, misalkan seperti itu. Ya, jadi lebih menanyakan tempatnya. Nah, sedangkan yang kedua ini lebih menanyakan arahnya. Misalkan kalian ingin pergi ke bank, kalian sudah diberitahu bank berada di samping museum. Namun kalian tidak tahu untuk pergi ke bank tersebut. Nah, kalian menanyakan arah. Jadi untuk kalimat yang kedua ini, would you please tell me where the blah 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 is? Ini lebih detail ya, lebih menunjukkan bertanya arahnya, lebih detail seperti itu. Okay? Dan giving for direction itu berarti memberi arahan. Asking menanyakan dan ada giving memberi ya, memberi arahan atau lokasi suatu tempat. Ketika ada seseorang bertanya, berarti ada seseorang yang menjawab atau memberi arahan. Okay. Nah, for the example, the bank is behind the school. Bank ada di belakang sekolah. The post office is in front of the museum. Kantor pos berada di depan museum. Okay, next, ada beberapa vocabulary atau kosakata untuk memberikan arahan. Seperti behind, di belakang, in front of, di depan. Next to, di sebelah atau di samping ya. Across or across from, menyeberang atau diseberang. Between, di antara. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go straight ahead, jalan terus atau lurus saja. Across the intersection, menyeberang persimpangan, lebih ke perempatan ya. Go down the street, pergi ke jalan ini. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang memang harus kalian ketahui dan hafalkan. Ya, karena ini adalah kosakata dalam memberikan arahan. Ya. Nah, ini adalah contoh dalam asking and giving direction. Dan ini lebih ke giving direction ya. Jadi ketika ada orang bertanya, nah, kalian bisa lihat contohnya di halaman 58. Ada beberapa kalimat yang ini seperti memberikan arahan, lokasi. Okay, please listen and translate ya. Kalian dengarkan Budiah dan kalian terjemahkan. First is the bakery is behind the bookstore. Toko roti
berada di belakang toko buku. Seperti ini ya gambarnya ya. Jika kita lihat dari sini, toko roti ini seperti ada di samping toko buku, ya. Padahal di sini kan kalimatnya the bakery is behind the bookstore. Toko roti berada di belakang toko buku. Nah, jadi untuk mengetahui arah ini tergantung kalian berada di posisi atau jalan mana. Ya, ini berada di belakang, ya. The bakery is behind the bookstore. Ini jika kalian berada di arah sini, di arah jalan ini. Ya. Kalau di arah jalan ini kalian bisa melihat ya bahwa toko roti ini ada di belakangnya toko buku. Kalau misalkan dari arah sini, kalian bisa melihat bahwa toko roti berada di samping toko buku. Jadi untuk menanyakan arah, untuk mengetahui arah, tergantung kalian tuh di mana posisinya. Oke. Yang kedua, kita bisa lihat ya di sini ada kalimat the police station is in front of the school. Kantor polisi di depan sekolah. Nah, kita bisa lihat ini jalan ya. Kita berada di sini. Kantor polisi di seberang sekolah. The movie is next to the supermarket. Bioskop di sebelah swalayan. Nah, jika kita berada di jalan ini, berarti bioskop memang berada di sebelah atau di samping swalayan, ya. The hospital is across from the zoo. Rumah sakit di seberang kebun binatang. Nah, ini kita bisa lihat ada persimpangan atau intersection ya, perempatan. Jika kita berada di jalan ini, berarti memang benar rumah sakit berada di seberangnya kebun binatang. Ya, begitupun jika kita berada di jalan seperti ini, ya kita juga bisa melihat bahwa rumah sakit berseberangan dengan kebun binatang. And the last is the post office is between the bank and the hotel. Kantor pos berada di antara bank dan hotel. Kita bisa lihat di sini bahwa letak kantor pos ini memang di tengah-tengah, di antara dua tempat ya. Jadi kalau misalkan tempatnya di tengah-tengah, itu sudah pasti between, di antara, ya, di antara hotel dan juga bank. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini contoh untuk asking dan giving direction ya. Next, asking for direction using where is. Bagaimana sih menanyakan arah menggunakan kalimat where is, ya. Sebelumnya kita lihat dulu ada direction map di sini, ada peta arahan di sini ya. Kalian bisa lihat di sini beberapa lokasi. Ada perpustakaan, post office, teater, sinema, police station, hospital, dan lain sebagainya. Nah, you are here. Jika kalian di sini, berarti kalian ada di Bond Street, ada di jalan Bond. Dan di sini kalian bisa lihat ya ada bundaran. Bundaran ini bahasa Inggrisnya adalah roundabout, ya. Nah, di sini juga ada yang namanya persimpangan, ya. Nah, kalian akan mengetahui arah tersebut atau tempat tersebut tergantung kalian di mana. Misalkan kalian di sini, you are here. Kalian ingin menanyakan di mana sih perpustakaan itu, ya. Berarti perpustakaan di mana? Ya, ada di Jalan Green, ya, di samping kantor pos dan dia berseberangan dengan teater. Nah, seperti itu ya, mudah sekali untuk membaca direction map ini. Seperti itu. Kalau where is, ya, kalau kita menanyakan where is lebih singkat ya. Di mana perpustakaan? Perpustakaan berada di Jalan Green, di samping kantor pos dan di seberang teater. Nah, seperti itu. For example, ini ada dialognya ya. Excuse me, where is the library? Permisi, di mana ya perpustakaan? Oh, it's on the Green Street, next to the post office and across the theater. Oh, itu berada di Jalan Green, di sebelahnya kantor pos dan berseberangan dengan teater. Nah, sama ya seperti tadi kita lihat, kalau misalkan where is lebih menanyakan tempatnya di mana. Ya. Thank you very much. Alright. Nah, ini adalah contoh dialog atau percakapan ketika kita menanyakan tempat atau arah ya menggunakan where is. Okay. And now, asking for direction using would you please tell me where is blah blah blah. Ya.
kita menanyakan arah atau tempat menggunakan kalimat would you please tell me where blah 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 is. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya direction map-nya. Nah, contohnya kita berada di sini. Kita ingin pergi ke sinema atau bioskop, ya. Kita ingin pergi ke bioskop, namun kita tidak tahu kita harus pergi kemana. Nah, ketika kita bertanya kepada seseorang, would you please tell me where the cinema is? Kalian lebih minta diarahkan. Nah, contoh kalian di sini nih, berada di sini. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Kalian untuk giving direction-nya, maksudnya kalian bisa menjawabnya dengan melewati jalan ini, belok kiri, dan sinema berada di sebelah kanan, di samping teater dan berseberangan dengan kantor pos. Nah, lebih detail ya, jadi kalian lebih ditunjukkan arahnya. Lurus saja, belok kiri, dan bioskop berada di sebelah kiri, di samping teater, berseberangan dengan kantor pos. Okay, for the example, would you please tell me where the cinema is? Bisakah kau memberitahuku di mana bioskop itu? Sure, tentu saja. Go down the street, then turn left. It's next to the theater and across the post office. Tentu saja. Lewati jalan ini, kemudian belok kiri. Nah, sinema atau bioskop ada di samping teater dan di seberang kantor pos. Nah, jadi ini lebih detail ya, lebih ditunjukkan arahnya. Seperti itu. Oke, thank you very much. You're welcome. Oke, itu tadi contoh asking for direction using would you please tell me where the blah 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 is. Itu ya. Nah, sekarang kalian listen and translate ya, dengarkan dan kemudian kalian terjemahkan. Ini kalian dapat membukanya di halaman 62, di halaman 62 ya. Di sini ada beberapa dialog ya, asking and giving for direction using would you please tell me where the blah 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 is. Oke, langsung saja. Would you please tell me where the post office is? Bisakah kau memberitahuku di mana kantor pos? Go down the street, then turn right, it's on the left. Pergi saja ke jalan ini, kemudian belok kanan, post office berada di sebelah kiri. Would you please tell me where the bank is? Bisakah kau memberitahuku di mana bank tersebut? Go down the street, then turn left, it's on the right. Pergi ke jalan ini atau melewati jalan ini, kemudian belok kiri, bank berada di sebelah kanan. Would you please tell me where the police station is? Go down the street, across the intersections, go straight ahead, it's on the left. Melewati jalan ini atau pergi ke jalan ini, menyeberangi perempatan, lurus terus, dan police station atau kantor polisi berada di sebelah kiri. Would you please tell me where the gas station is? Bisakah kau memberitahuku di mana SPBU tersebut? Go straight ahead, it's on the left. Pergi saja atau lurus saja, it's on the left, ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh asking and giving direction. Ini lebih detail ya. Ketika kita menanyakan tempatnya di mana dan kita minta untuk diberikan arah ya. Oke, asking and giving for direction. Nah, ini ada beberapa contoh ya dalam menanyakan arah. Kita dapat menggunakan kalimat where's the bank? Would you please tell me where the bank is? Would you please show me the hospital? Ya, jadi ada 3 cara ya untuk menanyakan arah. Dan ini adalah contoh dari giving direction-nya. Kita bisa menggunakan go straight ahead,
turn left, turn right, across the intersection, go down the street. Jadi, untuk menanyakan arah dan memberikan arah tergantung di mana kita berada ya. Dan perbedaannya adalah untuk menanyakan arah, where is itu lebih menanyakan tempatnya. Nah, jika kita sudah tahu tempatnya tersebut di mana, nah baru kita menanyakan arahnya, bagaimana menuju ke sana. Kita dapat menggunakan would you please tell me or would you please show me. Okay. And now let's practice. Kita latihan ya. Please do the exercise. Writing page 59, reading page 61, writing page 64, reading page 65, and writing page 66. Ini mudah sekali ya. Kalian kerjakan di buku paket kalian ya, dan kalian bisa lihat video Budia atau contoh-contoh di buku paket kalian. Oke, dan ini ada beberapa vocabulary yang harus kalian hafal ya. Kalian hafalkan vocabulary berikut: behind, in front of, next to, across, between, turn left, turn right, go straight ahead, across the intersection, go down the street, T-junction. Kalian hafalkan ya. Thank you very much. And that's all from me. Thank you for attention. Good luck. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.